Saya pikir demikian. Berarti setelah masuk ke pemerintahan ini tidak akan ada lagi demo ya, demo buruh. Biasanya setiap tahun tuh penentuan UMR. Demonstrasi adalah sebagaimana Bapak Presiden berulang-ulang sampaikan adalah hak konstitusi, diatur dalam undang-undang. Siapa yang melakukan demonstrasi termasuk KSPI dan serikat-serikat buruh lain maka harus mengikuti prosedur undang-undang. Isu upah setiap tahun selalu menjadi isu utama, arus utama di dalam demo-demo kaum buruh. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi, kami akan membuat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah, bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Kebetulan saya S2 saya di situ, tesis saya di situ, jadi saya paham benar bahwa kenapa saya paling keras tentang upah. Jadi dalam teorinya variabel lapangan kerja itu dipengaruhi oleh 4 variabel. 1, variabel upah, 2, variabel inflasi, 3, variabel pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat memang kita datanya kurang yaitu variabel teknologi. Jadi X rupiah kenaikan upah, berapa jumlah Y orang yang bisa diserap itu bisa dihitung. Jadi kalau dia tetap positif maka upah naikin lagi. Nanti lihat, kalau udah dia menuju negatif, secara teorinya asal yang lain faktor aja diperhitungkan ya, centris paribus istilah dalam ilmu ekonomi, baru nanti berhenti kenaikan upahnya. Dan yang paling penting kan, yang paling gampang sebenarnya gini aja lah. Misal contoh kenaikan upah tadi di situ, makan di warteg berapa? Misal katakan sekali makan 20.000 kali 3 60.000. Transportasi sebulan berapa? Misal 1 juta. 60.000 kali 30 hari 1,8. Transportasi 1 juta 2,8. Sewa rumah berapa? Misal 1,5 3,3. Kan gampang sebenarnya ngitungnya, menghitung kebutuhan dasar. Tinggal nanti kebutuhan misal buat sekolah anak, buat kan nggak ada lagi kita baca koran atau majalah tapi pulsa karena dengan sistem online bisa, atau TV. Ukuran sewa rumah jangan sewa, beli rumah cicilannya berapa. Kan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa rumah menjadi salah satu program prioritas. Nah, hal-hal demikian harus berani dikaji ulang. Selama ini pakemnya upah minimum daging 3/4 kilogram satu bulan, mana ada lagi yang kayak begitu. Ikan cuma 5 potong ikan segar, kan nggak masuk akal. Jadi hal-hal ini mungkin akan kami sampaikan dalam analisis kebijakan terkait hal-hal yang memang selalu menjadi rutinitas perjuangan kaum buruh, termasuk upah, termasuk nanti paling agak berat memang rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti tidak pro kepada pengusaha. Ada namanya pro job. Kan nggak mungkin pertumbuhan ekonomi terbangun kalau perusahaannya juga terganggu operasionalnya. Jadi dunia usaha atau bisnis juga harus diberi ruang yang sama untuk dia berkembang sehingga mendapatkan keuntungan. Saya 30 tahun bekerja di pabrik, saya paham benar bagaimana cara kita berunding dengan pemilik perusahaan. Mereka kan punya namanya cost structure yang dituangkan dalam business plan, struktur biaya yang dituangkan dalam rencana usaha 1 tahun. Kita udah tahu kok, kalau kamu untung misal 3% dari business plan yang kamu raih, maka kamu harus bagi ke kita misal terhadap labor cost-nya 30%. Di Indonesia untuk capital intensif, padat modal, labor cost-nya kecil kok. Biaya buruh cuma 3% sampai 4,7%. Memangnya agak berat di padat karya, labor intensif. Dia biaya labor cost-nya itu mungkin sekitar 10 sampai 30%. Itu memang agak berat. Jadi di situ kan nanti ada subsidi negara. Di situ kan ada kebijakan pajak. Banyak yang bisa kita diskusikan. Ya, tugas saya adalah memberikan analisis kebijakan dan saran. Dan untuk mendatangi kalau ada hal-hal misal PHK yang dalam waktu dekat ini ada ancaman, ya saya harus memastikan turun ke lapangan bersama kawan-kawan serikat buruh, karena peran serikat buruh menjadi penting dan Pak Presiden Prabowo memberi ruang yang seluas-luasnya kepada serikat buruh. Kita ajak dialog pengusahanya. Sebelum kamu PHK misal kurangi dulu jam kerjanya, kurangi dulu shiftnya, kan itu reduce terhadap labor cost. Beberapa tunjangan yang tidak tetap mungkin ditunda dulu. Jadi itu banyak hal yang berarti apa masih jadi ketum ya Pak?
saya masih jadi presiden KSPI dan presiden partai. Terima kasih. Terima kasih.